Tauhid diambil dari kata wahada yuhidu tauhidan, artinya menunggalkan atau mengesahkan sesuatu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay yuwahhidullahu ta'ala. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini menjelaskan dan menunjukkan tentang wajibnya kita melafalkan kalimat la ilaha illallah, meyakini dan mengamalkan dua kalimat syahadat yang merupakan konsekuensi daripada tauhid. Itu istilah tauhid menurut bahasa. Kalau menurut syariat, istilah tauhid artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus baginya, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ya, yang dikatakan tauhid mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, jadi tauhid dibagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Saya lanjutkan ya. Jadi tauhid dibagi menjadi tiga: ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan yang khusus baginya, dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali: menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan yang lainnya. Ini berkaitan dengan rububiyah, dan ini wajib kita meyakini. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga meyakini tentang rububiyahnya Allah. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai khalik, mereka meyakini bahwa Allah sebagai razik, mereka meyakini bahwa Allah sebagai malik, mereka meyakini Allah sebagai mudabbir, mereka meyakini Allah sebagai muhyi wa mumit, dan yang lainnya. Maka orang Islam harus meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Wajib kita yakini. Keyakinan orang-orang musyrik tentang rububiyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, nggak ada yang lain yang berhak untuk disembah. Kalau hanya meyakini Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, muhyi, mumit, orang-orang musyrikin juga mengakui demikian. Dan orang Islam harus meyakini lebih daripada orang-orang musyrik. Perhatikan ini. Saya bahas tentang rububiyah sedikit supaya antum juga paham. Ya. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Makanya seorang mukmin enggak usah khawatir dengan rezeki. Dia wajib mencari nafkah, tapi dia wajib yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya nggak boleh orang muslim meminta-minta, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta nggak boleh, mengemis nggak dibolehkan, kecuali dalam kondisi dia minta terpaksa. Karena apa? Merusak rububiyah dia. Berarti dia nggak yakin bahwa Allah memberikan rezeki. Ketika dia minta-minta, yang dirusak oleh dia rububiyahnya dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, rusak rububiyahnya dia. Kita harus yakin. Kalau orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berbuat maksiat diberikan rezeki, apalagi orang yang ruku dan sujud kepada Allah, pasti diberikan rezeki.
Tapi ingat, rezeki itu Allah lebihkan sebagian, Allah berikan kepada sebagian dengan pas-pasan. Wajib kita yakini dan wajib kita imani itu. Gak mungkin diberikan semua sama, gak mungkin. Jadi Allah faddala ba'dukum ala ba'd fil rizq. Allah memberikan kelebihan sebagian sekalian tentang rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini wajib kita yakin tentang rububiyah. Begitu juga tentang masalah menyembuhkan penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit. Obat dan segala macam itu hanya ikhtiar aja. Allah menyembuhkan. Wajib kita yakin itu. Jangan kita bergantung kepada obat, jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada herbal. Allah yang menyembuhkan semuanya. Ini tentang rububiyah. Ini aja kalau kita bahas panjang ini tentang rububiyah ini. Harus yakin betul kita. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita masih meyakini yang lain bahwa memberi rezeki atau meyakini yang lain yang bisa menyembuhkan, syirik, syirkun akbar. Jadi nggak boleh sampai kita meyakini yang lain, bahwa kita wajib meyakini bahwa semua yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki kerajaan Allah, Allah mengangkat raja siapa yang Allah kehendaki, Allah mencopot siapa yang Allah kehendaki, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Mutlak kerajaan milik Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Begitu juga tentang yang tadi, masalah Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, harus yakin Allah yang mencabut nyawanya. Jangan kemudian kita bergantung kepada yang lain atau kita menolak takdir yang Allah sudah tetapkan. Nggak boleh. Kan kita sudah ucapkan ketika ada orang meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semua kami kembali kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita kesal atau tidak redho atau murka kepada takdir Allah. Ini enggak beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semuanya. Musibah yang menimpa kita Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang lainnya semuanya memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah. Nggak ada satupun yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Dan yang lainnya ini berkaitan dengan tauhid rububiyah.